yaitu larangan marah. Larangan la taghdab. Terima kasih banyak. Luar biasa. Terima kasih ya. Ya, larangan marah. Bagaimana marah menjadi sesuatu yang sangat dilarang oleh Rasulullah dan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Baik, kita masuk di pengajian yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Terima kasih. Telah berkatalah pengarang dan semoga semua kita warga binaan yang hadir di Masjid At-Taubah Lapas kelas 2A Losmawe, Allah berikan manfaat dengan ilmunya pengarang baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Al-majlisus sabi'u asyara fil hadithis sabi'i asyara. Majlis yang ke-17, pertemuan yang ke-17, tempat duduk yang ke-17 pada membahas hadis yang ke-17. Dari 40 hadis kita sudah sampai ke hadis ke-17. Alhamdulillahilladzi sallaka bi ahbabihi nahjas siratil mustaqim. Segala puji bagi Allah yang menjalankan dengan segala orang-orang yang mencintainya akan jalan-jalan yang lurus. Waqtassa bil inayati man ata ila babihi biqalbin salim, dan Allah mengkhususkan dengan pertolongan bagi orang yang datang menjumpai kepada pintunya Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang tenang, biqalbin salim. Amatallahu quluban bil ma'asi wa ahya quluban bit ta'ati fa subhana may yuhyil idama wa hiya ramim. Maka Allah menghidupkan hati-hati yang telah mati karena maksiat, mematikan hati karena maksiat dan menghidupkan hati dengan taat. Maka Maha Suci Allah yang telah menghidupkan tulang belulang yang telah hancur. Bagaimana kita setelah Allah jadikan kita meninggal, lalu tubuh kita meledak, hancur, membusuk dari mulai proses bola mata kita hancur sampai seluruh tubuh, urat dan tulang kita hancur menjadi debu, dan Allah mampu bangkitkan itu kembali. Ya, Allah bangkit ya, kasih. Allah bangkitkan itu kembali sehingga kita kembali berada di padang mahsyar dan menerima penghakiman yang sempurna dari Allah, baik kita masuk syurga seperti keinginan kita semua ataupun kita akan masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatam man bihi yatawallahu wa fihi yahim. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, sendirinya Allah, tiada sekutu baginya Allah, sebagai suatu saksi. Dengannya kesaksian, waalaikumsalam, dengannya kesaksian kita semua berpegang dengannya kesaksian, dan juga kita beriktimat ataupun menggantungkan diri dengan kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul karim. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, yaitu Nabi yang paling mulia. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma tara ta'irun wa habba nasim. Amin. Semoga rahmat Allah di atasnya Rasulullah dan di atas keluarganya dan sahabatnya selama terbang burung-burung di angkasa dan berjalanlah semut-semut di atas daratan dunia. Amin. Jadi semoga rahmat Allah akan selalu tercurahkan selama masih ada burung-burung dan binatang-binatang melata yang ada di bumi. Mereka bertasbih kepada Allah. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmatnya kepada Rasulullah, kepada keluarganya dan sahabat Rasulullah. Nah, kenapa? Karena mereka lah kita bisa tahu apa yang dikerjakan Rasulullah, apa yang diucapkan Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aku. Jadi memang luar biasa peran sahabat dalam mengajarkan kita tentang apa yang Rasulullah kerjakan. Hadis itu ada 3. Ada hadis qauli, sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah, dikatakan oleh Rasulullah. Ada hadis fi'li. Oh ya. Waalaikumsalam. Ya, ada hadis fi'li, sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah, ataupun hadis takriri, sesuatu yang diakui oleh Rasulullah.
Artinya Rasulullah melakukan itu dan diakui oleh Rasulullah juga merupakan hadis. Nah, begitu banyak sahabat Rasulullah yang meriwayatkan hadis apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Seperti contohnya salat di malam hari. Salat di malam hari ada dua kategori. Ada salat yang dilakukan setelah tidur, ada salat yang dilakukan sebelum tidur. Salat yang dilakukan sebelum tidur disebut qiyamul lail. Salat yang dilakukan sebelum kita tidur artinya setelah salat maghrib ataupun isya, biasa setelah isya, tapi kita belum tidur. Itu disebut qiyamul lail. Ada juga salat setelah kita tidur, disebut salat tahajud. Jadi ada dua kategori salat. Nah, Rasulullah melakukan salat malam sepanjang hidupnya. Rasulullah bahkan ini dalam satu riwayat wajib bagi Rasulullah. Jadi makanya ada sebuah hadis yang diriwayatkan, kita mungkin pernah dengar hadisnya, mazada Rasulullah fi Ramadan wa ghairi Ramadan ala 11 rakaat. Rasulullah tidak pernah menambahkan di Ramadan, hadis Aisyah, dan di luar Ramadan di atas 11 rakaat. Itu adalah hadis qiyamul lail. Artinya Rasulullah selalu sholat setelah sholat isya, sebelum beliau tertidur, sebanyak rata-rata 11 rakaat di rumah Aisyah. Tapi di riwayat berikutnya, di rumah Maimunah beliau pernah bersolat 13 rakaat. Rata-rata di rumah Maimunah beliau sholat 13 rakaat. Karena yang mengatakan tadi Aisyah, kita tahu Rasulullah sholatnya 11 rakaat di Ramadan dan luar Ramadan. Jadi di Ramadan begitu, di luar Ramadan juga begitu untuk qiyamul lailnya. Nah, dalam riwayat Jabir kita pernah mendengar hadis shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, samania rakaatin. Rasulullah salat bersama kami 8 rakaat. Tsumma autara, kemudian beliau berwitir. Kita ketahui Rasulullah di saat itu salatnya salat apa? Nah, salat Rasulullah karena itu udah masuk Ramadan, Rasulullah salatnya menambah daripada qiyamul lail yang biasa. Hadis ini menjadi dasar bahwa Rasulullah salat qiyamul lail shalla bina, artinya berjamaah. Di lain-lain waktu di luar Ramadan beliau tidak berjamaah. Beliau salat sendiri di rumah. Di saat Ramadan, rumah beliau itu berada di samping masjid. Kalau kita sekarang pergi ke Madinah, rumah beliau jadi kuburan beliau sekarang. Di saat Ramadan beliau keluar ke masjid. Dan masyarakat mengikuti salat beliau. Hadis ini bukan menjadi dasar bahwa salat tarawih itu 8, tapi menjadi dasar salat tarawih berjamaah, sunat berjamaah. Kenapa? Karena dalam riwayat lainnya Jabir, orang yang meriwayatkan hadis ini, beliau hidup sampai masa Umar. Di masa Umar orang melakukan salat tarawih 20, dan ini juga berdasarkan perbuatan Rasulullah, tapi tidak ada hadis yang shareh yang jelas bahwa mengatakan salat tarawih itu 20. Saat Jabir hidup kembali di masa Umar, beliau salat berjamaah dan melakukan 20 rakaat. Jadi salat lail yang Rasulullah kerjakan di malam Ramadan sebanyak 20 rakaat plus 3 witir. Jadi 8 plus 3. Bentuknya bagaimana? 4 rakaat atau 2 rakaat? Ada hadis lainnya dalam kitab Sahih Bukhari, hadis ke-149, sholatul laili mathna mathna, salat malam itu 2-2. Jadi dilakukan 2-2, bukan 4-4, tetap 2-2 sebanyak 20 rakaat. Karena Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah, ya, makasih banyak. Ini adalah pendapat dari a'immatul arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, semua berpegang pada sholat tarawih itu 4 rakaat. Nah, memang ada pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i yang menyatakan membolehkan sholat di bawah 20 bagi yang memang belum mampu. Artinya kalau seandainya sholatnya 8 tidak dianggap tidak sah juga. Tapi patokannya sholat 20.
Bagi yang urang tetap mau sembahyang 8 bet takeun sit kadang-kadang baru merno ataupun baru belajar untuk menggiatkan sholat. Nah, Rasulullah memang mengajarkan sholat malam itu tidak harus 8 rakaat. Untuk anak-anak beliau mengajarkan untuk mulai belajar mulailah dari 2 rakaat. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang sering walaupun sedikit. Jadi kalau kita melakukan sholat tarawih, mungkin kalau hari ini kita sholatnya 8, besok bisa ditingkatkan. Jadi yang penting kita sebenarnya dari mulai sholat sekarang nisfu Sya'ban sudah lewat dan kita masih berada dalam bulan Sya'ban, kita sekarang sudah bisa melakukan sholatul lail, sholat malam. Nggak mesti di Sya'ban, di setiap bulan, di setiap hari kita bisa lakukan sholat malam mulai dari 2 rakaat. Kalau Rasulullah mengerjakan setiap hari itu 8 rakaat plus 3 witir. Dalam hadis lainnya Rasulullah mengatakan, apabila wa in akhafa alaikumul fajar, apabila kamu takut masuk fajar, maka sholatlah witir 1 rakaat saja, fawahidah. Jadi sholat witir boleh 1 rakaat. Kenapa? Rasulullah dalam melakukan sholat malam 11 rakaat itu rata-rata hampir sampai subuh. Karena kata Rasulullah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah daripada Al-Qur'an. Artinya kalau kita mungkin sholatnya alhaqumut takatsur wal asri wailun, tapi Rasulullah minimal ayat yang pendek itu yang dibaca, bacaan yang pendek yang ringan 100 ayat. Rakaat Rasulullah yang paling ringan itu 100 ayat. Makanya 11 rakaat dari habis Isya sampai mendekati subuh. Jadi kalau kita mau ikut sholat 11, ada pendapat dhaif di mazhab Imam Syafi'i juga yang mengatakan boleh tapi dengan membaca ayat yang panjang, ya sekitar 100 ayat per rakaat. Boleh kita lakukan 11 rakaat. Nah, tapi pendapat yang kuat di 4 mazhab salatnya 20 plus 3. Nah, dari sahabat-sahabat inilah kita dapat tata cara, kita dapat membayangkan bagaimana ibadah Rasulullah. Kita tahu. Nah, seperti hadis yang kita dengarkan sekarang ini juga berasal dari seorang sahabat Rasulullah yang kita kenal dengan nama Syaddad bin Aus. Nah, ini riwayat hadis Syaddad bin Aus. Beliau dikenal dengan gelar Abi Ya'la. Jadi kalau pernah dengar Abi Ya'la, inilah beliau sahabat yang dekat dengan Rasulullah, dan beliau meriwayatkan sebuah hadis yang sangat menarik sekali. Hadis ini karena memang berhubungan bukan hanya dengan manusia tapi dengan selain manusia. Apa hadisnya? An Abi Ya'la Syaddad bin Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yuriha dzabihatahu, rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim dari Abi Ya'la, nama beliau Syaddad bin Aus radhiyallahu an, berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan kebaikan di atas segala sesuatu. Allah memerintahkan kita, mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada semua hal, bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada selain manusia. Apa buktinya? Fa idza qataltum, apabila kamu membunuh, fa ahsinul qitlata, maka perbaikilah cara membunuhmu. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhata, apabila kamu menyembelih, maka perbaikilah cara menyembelihmu. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaklah menajamkan salah seorang kamu akan pisaunya. Wal yuriha dzabihatahu, dan hendaklah dia menyenangkan akan sembelihannya. Nah, jadi qataltum artinya membunuh. Membunuh ini juga terbenar kepada qisas ataupun had. Apabila kita mau membunuh seseorang, dia melakukan pembunuhan juga, maka kita ngambil kisah. Kemarin kita pernah cerita, daripada digantung, ditembak, itu lebih bagus dipenggal, dipancung ya.
Dipancung itu lebih bagus, artinya lebih tidak menyakitkan daripada digantung atau ditembak. Karena kalau ditembak mungkin ada di antara kita yang sudah pernah mungkin dikejar polisi ditembak, mungkin tahu rasanya bagaimana. Waalaikumsalam, tafadhal. Bagaimana apabila peluru itu merobek kulit kita dan dia berputar terus, merusak urat dan jaringan sendi kita sampai tulang kita. Kebanyakan bahkan ada dulu yang masih ada bersarang peluru di tubuhnya di masa konflik dulu, dan itu bahaya bagi tubuh kita. Tapi kalau seandainya dipotong dengan cara dipancung ataupun dipotong tangannya, itu jauh lebih bagus. Nah, hadis ini secara umum bukan hanya berbicara tentang itu, tapi arahnya lebih ke sembelihan hewan. Artinya hadis ini lebih cerita tentang kurban, tentang akikah, tentang bagaimana kita memotong leher ayam ataupun kambing atau lembu. Bagaimana kita apabila memotongnya, maka kita petajamkan pisau dan kita gembirakan akan sembelihan kita. Ya, lebih banyak ke situ. Nanti kalau kita baca syarahnya, kalau ada pertanyaan tentang ini atau lainnya silahkan ditanyakan, tunjuk tangan dan tanya. I'lamu ikhwani waffaqani Allah wa iyyakum li ta'atihi anna hadzal haditsa haditsun 'azimun jami'a liqawaidid dinil 'ammati kama sanubayyinuhu insyaallah taala. Ketahuilah wahai saudaraku semua warga binaan di LP kelas 2 Al Usmawi, ketahuilah semoga kita semua Allah berikan taufik untuk taat kepadanya, bahwa hadis ini adalah hadis yang sangat agung yang mengumpulkan bagi kaidah-kaidah agama yang secara umum seperti akan kami jelaskan. Perkataan Rasulullah, innallaha katabal ihsana, sesungguhnya Allah mewajibkan kebaikan. Ai amara bihi wa hadda alaihi wal muradu bihil ahkamu wal akmalu. Allah mewajibkan dan memerintahkan dengannya kebaikan, dan dimaksudkan dengan kebaikan ini adalah hukum dan kesempurnaan. Jadi Allah perintahkan kita melakukan hukum-hukum yang berhubungan dengan kebaikan sesama manusia dan sesama makhluk, dan juga melakukannya dengan cara yang sempurna. Kenapa? Karena ini adalah kaidah bagi kita hidup di dunia. Lagi orang keun menyojih gad saboh gad kelung sertuh gad lung gaji. Kenapa? Orang semua akan melakukan kebaikan bila kita pancing dengan kebaikan. Menyotanyo gad, orang akan gad kepada gadanyo. Begitu juga dengan binatang dan semua makhluk lainnya. Apabila kita berlaku adil, berlaku baik, berlaku sopan dengan seluruh makhluk, maka yakinkan kita akan juga dihargai oleh mereka. Begitu banyak manusia yang bisa berteman bahkan dengan binatang buas sekalipun. Na urang mengan dengan rimung, na urang mengan dengan ule. Jadi semua bisa berteman. Bahkan kadang-kadang kalau perempuan itu ada yang berteman dengan buaya lagi, tapi seringnya dengan buaya darat. Ya, jadi sering kena tipu juga. Nah, jadi kita lihat bagaimana kita berakhlak dan bersosialisasi dengan sesama makhluk ini menjadi patokan kita selamat hidup dunia dan akhirat. Qauluhu ala kulli syai'in, dan dalam hadis tadi disebutkan di atas segala sesuatu, ai ilaihi au fihi, kepadanya sesuatu atau padanya sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata bikasril qaf, apabila kamu membunuh maka perbaikilah kitlah. Kitlah dibaca dengan kasrah kaf, yaitu cara, ai hayah wal halah wa bi fathiha al fi'lah min zalika. Kalau kitlah artinya cara membunuh. Kalau qatlah itu artinya pembunuhan. Nah, jadi al-fitnatu asyaddu minal qatli. Qatli pembunuhan. Kalau kitli atau kitlati itu cara membunuh. Jadi bagaimana kita perbaiki cara kita membunuh, ini yang disebut dengan kitlah. Jadi kalau kadang-kadang kita belajar bahasa Arab nih, bacanya kitli, kitlun ataupun katlun, tergantung maknanya. Jadi kalau maknanya pembunuhan itu katlu, tapi kitlu itu maknanya cara membunuh. Nah, jadi beda baris, beda makna. Jadi
Bahasa Arab kadang-kadang jeda baca, jeda tulis, lagi olah kondisi. Hateo karena barih jipi kadang-kadang hana depu. Wa idza tabahtum fa asinu dzibhata. Bi kasri zali, maka perbaikilah cara menyembelih dengan kasrah zal seperti kitlah. Wa jaa bi riwayatin fa ahsinu dzibha. Dan pada suatu riwayat disebutkan perbaikilah baguslah cara menyembelih. Nah, jadi ada kata-kata dalam hadis zibhun, ada kata-kata zibhatun. Jadi ada dua riwayat hadis ini. Ada disebut dengan zibhun ataupun zibhatun. Wal yuri hadzabihatahu, hendaklah dia menyenangkan sembelihannya. Ai mazbuhah. Zabihah bermakna mazbuhah, artinya sesuatu yang disembelih. Dengan cara apa kita menyenangkan sembelihan kita? Kameng, mano, entasi kiban cara dapat senang biihda disikin, dengan melalukan pisau, wa ta'jili imrariha, dan menyegerakan lalunya jalannya pisau. Jadi tak pejaji dengan tajam, dengan cepat, wa tarki ihdadiha wa dhibihi ghairiha qibalatiha, dan meninggalkan cara menyembelih satu binatang, meninggalkannya lalu menyembelih binatang yang lain. Takalan urang si manok di pusung. Leh gesi manok golong mati, golong mulih getik ke dalam tempat ya luh boleh. Lalu dia beralih ke binatang yang lainnya. Posisi ini tidak wal yurih hazabihatahu. Dia tidak menyenangkan bagi sembelihannya. Jadi pisau harus tajam, potongnya harus cepat, dan jangan sampai ini belum selesai mareh golong putuh kata bedah menyembelih binatang yang lainnya. Wa ghairi dzalika. Jadi dan selain demikian yang membuat kita menganiaya binatang sembelihan. Faqad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan. Enaknya cerita dalam kitab Majalis Susaniyah ini ada cerita-cerita yang belum pernah kita dengar. Anna sababa batila'i Ya'qub bin bifirqati waladihi Yusuf alaihi salam annahu dzabaha ajilan baina yaday ummihi wa hiya takhurun falam yarhamuha. Dan diriwayatkan bahwa sesungguhnya sebab kenapa diberi bencana, diberi bala kepada Nabi Ya'qub, bahwa dia ditinggalkan oleh anaknya yaitu Nabi Yusuf, semoga keduanya diberikan sejahtera, bahwa beliau pernah menyembelih buru-buru di depan mamanya Nabi Yusuf, dan dia ketakutan, dan Nabi Ya'qub tidak menyayanginya atau menyemangatinya. Jadi sebabnya sepele. Nabi Ya'qub tom gesi manok sembelihan, kita anggaplah ayam ataupun kambing, tom gesi sabah binatang di depan ibunda Nabi Yusuf. Lalu saat itu karena mungkin kambing atau lembu, ibunda Nabi Yusuf takut karena binatangnya mungkin golong mulih lalu menggelepar-gelepar di situ. Nabi Ya'qub meninggalkan binatang sembelihan tersebut. Mama Nabi Yusuf jadi takut, sedih. Tapi beliau tidak menyayangi, artinya hana gepelepiate daripada ibunda Nabi Yusuf. Allah marah, nyantingkan. Jadi kalau kita merasa, ya Allah, kenapa nasibku begini? Saya sudah sholat, saya sudah puasa, tapi aku kok kena bala. Orang lain yang mencuri, aku yang masuk penjara. Orang lain yang melakukan, tapi malah aku yang kena getahnya. Orang lain mungkin lebih jahat daripadaku di luar sana. Bandar sabu-sabunya tidak ditangkap, kita kurirnya yang dihukum 7 tahun penjara. Kenapa hal ini terjadi kepada saya? Bisa jadi bencana yang menimpa kita karena kita pernah menyakiti hewan. Nah, ini kan baru tahu kita. Nabi Yusuf terpisah dengan ayahnya, bahkan sampai ceritanya kan terbawa juga ke situ. Begitu dibawa oleh 11 orang saudaranya, dilempar ke dalam sumur, dibunuh domba lagi, dibalutkan dengan baju Nabi Yusuf, arahnya ke hewan lagi sembelihan.
Kenapa ceritanya berhubungan dengan hewan? Ternyata Nabi Yakub pernah seperti itu. Mungkin katanya sirat aja natakalan mi tengah imagam mungkin dua mi. Dige katanya udah tasipak. Orang sedang enak-enak datang kita ganggu. Kadang-kadang nami tengah itu totnya pegat orang yang bobe duit Nah, kadang-kadang lagi nyan. Jadi ada sesuatu yang kita lakukan mungkin menyakiti perasaan dari hewan. Nah, kami yang tasipak itu bikin gede-gede lewat tasipak ji. Kadang-kadang lemot tacinut. Nanti di depan ada ceritanya bagaimana kita menyakiti perasaan binatang saja. Itu dahsyat sekali azab Allah. Allah berikan bencana, ibtila kepada kita. Allah berikan bencana kepada kita karena kita menyakiti hewan, bukan manusia. Mungkin selama ini kita sudah berbaik hati dengan semua manusia. Tapi apakah kita pernah menyakiti hewan lainnya? Hati-hati, introspeksi diri. Jangan sampai kejadian gara-gara ini kita menjadi kena musibah. Apabila kita bertobat, Allah mungkin uranya tobat, ya Allah nak maaf natong ketipak kami ngapa semua nuranya. Mungkin sehingga dapat PB kita, mana tahu. Jadi Allah berikan kemudahan-kemudahan. Jangan sampai kita mendapatkan bala gara-gara kita menyakiti hati makhluk yang lainnya. Imam Ghazali, tapi bukan hadis ini, diceritakan bahwa beliau juga melarang kita mematahkan batang pohon tanpa sebab. Kalau perlu nggak apa-apa. Tana pegat engkut pai, takoh on pisang, boleh. Kita mau berpayung, tiba-tiba di bawah payung daun pisang, lagi lagu dangdut. Kita mau berpayung dengan daun pisang karena hujan, boleh. Ada perlu. Tamita on tanda sembah mengkut, boleh. Tapi kalau tidak perlu, taco on kaya, ta pring entah untuk apa, kita wit on kaya tanpa sebab, itu tidak boleh. Karena menyakiti perasaan binatang. Mungkin pernah saya ceritakan dulu bagaimana Imam Al-Ghazali sendiri masuk syurga cuman gara-gara memuliakan lalat. Nanti di depan ada ceritanya yang hampir sama dengan seperti itu. Beliau memuliakan lalat saat beliau mengarang kitab. Lalu beliau saat itu mengambil dulu tintanya itu dari ekor bulu burung. Lalu diambil tintanya dicelupkan ke dalam air. Kan tinta sudah mau nulis nih, menetes di sini. Lalu beliau tahan tetesan ini karena tiba-tiba datang seekor lalat yang mau minum tetesan daripada air tersebut. Di ujung bulu burung tersebut. Satu tetes dia tahan sampai habis satu tetes air tersebut. Dan beliau lupa dengan apa yang beliau mau tulis. Jadi mungkin ada sekitar durasi 2 jam atau 3 jam. Beliau nunggu gepreh hana gedule. Dibiarkan lalat itu meminum air tinta tersebut. Beliau berakhlak kepada lalat. Dan ini yang membuat beliau masuk surga. Artinya sholat, puasa, berangkat sona. Apa yang beda? Makanya jangan remehkan, latah takir, jangan remehkan amalan-amalan kecil. Kadang-kadang kita masuk surga karena hanya iya, hari ini kita sesama warga binaan. Nangan teh pah sakit hat hanapeng. Roh tak sedekah keji 1.000 rupiah, 5.000 rupiah dan sangat butuh saat itu. Mungkin karena itulah kita bisa masuk surga. Bukan karena sedekah kita yang berjuta-juta dulu. Karena mungkin saat kita sedekah berjuta dulu ke masjid, masjid itu memang sudah ada dananya untuk bangun ini. Urangnya perle 5.000 gena blok paracetamol mungkin. Sudah demam, menggigil, sudah sakit. Tapi hanapeng dengan 5.000 rupiah yang kita berikan, mungkin itulah dengan setetes darah yang kita donorkan, mungkin ini yang membuat kita mungkin masuk surga. Jadi jangan remehkan amalan-amalan kecil, karena di amalan kecil ini kita tidak tahu apa hikmah yang Allah berikan kepada kita, termasuk kepada seluruh hewan. Ya, seliling ya. Kasih. Nah, wa min gharibi ma waqa'a mimma yata'allaqu bidzalika ma hukiya am ba'dihim
dan daripada cerita aneh. Oh, stop Bang. Ya. Kasih. Wa min gharibi, dan daripada cerita aneh. Ma waqa'a mimma yata'allaqu bidzalika ma hukiya am ba'dihim. Sebagian cerita aneh yang pernah terjadi adalah sebuah kisah daripada sebagian para sahabat. Nah, jamun ada sebuah cerita. Ceritanya unik. Artinya mungkin kita belum pernah dengar sebelumnya. Apa ceritanya? Cerita unik ini adalah annahu dakhala ala ba'dil umara'i wa qad amara bidhibihi jumlatin minal ghanami. Sesungguhnya seorang sahabat masuk ke dalam rumah, ke dalam istana, ke sebuah kawasan, ke komplek seorang penguasa, seorang raja. Jadi nasiro sahabat gejak bak saboh kerajaan. Beliau memerintahkan untuk menyembelih sebagian besar daripada kambing, ghanam. Nah, kambing, goknya keperintahkan kita sekarang mau buat kenduri. Kita mau buat kenduri besar, si kambing sebanyak-banyaknya. Jadi mio lagi tengku mulia di cerita zaman, mio tahi azan hayya 'alas shalah, ana urunja. Tapi payah tahi azan si kambing, nyan baru rame urunja. Nah, kebetulan saat ini gesi kambing karena memang rame artinya mau bikin kenduri kepada seluruh masyarakat. Jadi banyaklah disembelih kambing. Diperintahkan tukang-tukang sembelih untuk menyembelih kambing yang banyak. Fadhabaha ba'daha, maka orang penyembelih itu menyembelih sebagiannya. Jadi misalnya kambing disuruh potong 100, itu sudah ada 50 yang dipotong kambing tersebut. Tsummashta'ala dhabihu 'anil dhibhi. Kemudian lalailah si penyembelih dari sembelihannya. Jadi setelah memotong setengah, 50 potong. Terima kasih banyak Teguh. Setelah memotong setengah daripada binatang sembelihan, mereka istirahat. Jadi kalau koh 50 boh kambing, mereka tukang si kambing mono istirahat. Kambing sebagian sudah disembelih, sebagian belum. Tsumma ada ilaihi fil hali. Kemudian mereka kembali dalam ketika itu. Setelah istirahat, kalau pipi rokok, kalau dodo gentik mendung, balik mau sambung lagi untuk sembelih kembali. Falam yajidul madiyatal lati yadhbahu biha, maka mereka tidak mendapatkan pisau yang tadi dia memotong dengannya. Urang si kambingnya bingung, hoka sikin buno gepeduk inan, si kamempat gepeduk legasi kambing 50 boh, gepeduk sikin inan. Dia cari kembali, enggak tahu pisaunya di mana. Fa'atahum biha ba'dal hadirina, maka mereka datang kepada sebagian orang yang hadir, gejak lam kawan urang ramai buno yang nonton si kambing. Fa'angkara akhdaha, maka dia mengingkari bahwa mengambilnya. Kah cok sikin lo, hana kah berdian cok, hana draw ke berarti, hana menyokan draw ke cok lain sikin lo. Siapa lain yang ngambil pisau saya? Nyo urung mandum pegah hana cok, yang nainan kambing ham kecok, urang mandum mengaku hana cok. Kemana pisau tersebut? Ini cerita yang aneh. Kita nggak pernah dengar sebelumnya. Wa hasala bisababi dzalika laghdun, maka hasillah dengan demikian perdebatan, pertengkaran. Melode pak pasti kacok. Nyan si kilong atau kublo di Amerika. Kadang-kadang kan memang seperti itu. Dia memang kepengen pisaunya kembali. Jadi dituduh orang semua, tapi semuanya mengingkari tidak pernah mengambil pisau tersebut. Faja'a rajulun, datanglah seorang laki-laki. Kana yang duru ilaihim mim ba'idin, dia melihat dari jauh. Nasira urang agam bunokan gekalan dari jauh. Leh ge ada bak kaya buno pokoknya nak pantau sebagai orang citizen reporter yang memantau bagaimana tadi proses pemotongan kambing tersebut. Jadi kok nyentruk. Begitu sampai beliau, waqala, berkatalah si orang tersebut. As-sikinu, sikin bahasa Arab sikin. Jadi sikin bahasa Aceh, bahasa Arab juga sikin. Pisau bahasa Indonesia, bahasa Arab sikin, bahasa Aceh sikin. As-sikinu
allati tatakhasamuna 'alaiha akhadatha hadhihi syatu bifamiha. Pisau yang kalian semua bertengkar karena pisau tersebut diambil oleh kambing ini. Hadhihi syatu. Kamengnya yang cok.